Oke, yuk kita bedah sebuah paradoks yang menarik banget di zaman sekarang. Generasi Z itu kan katanya cemas banget sama masa depan, tapi kok kebiasaan belanja mereka seringnya malah kelihatan sebaliknya ya? Nah, inilah yang kita sebut paradoks keuangan Gen Z. Kita mulai dari sesuatu yang, kayaknya kita semua pernah ngerasain deh. Perasaan lega, puas gitu kan, pas kita baru aja neken tombol check out. Apalagi kalau belanjanya pas lagi galau atau suntuk. Tapi, ini bukan sekedar belanja impulsif biasa loh. Ada istilahnya, namanya doom spending. Ini adalah momen di mana kita sengaja belanja buat ngilangin stres, padahal di dalam hati kita tahu ini bakal nyusahin keuangan kita nanti. Perilaku ini tuh sering banget jalan barengan sama tren online lain, yaitu flexing. Dan flexing ini sebenarnya lebih rumit dari sekedar pamer loh. Ini juga jadi cara banyak orang buat ngebangun identitas diri mereka di dunia maya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita ngelakuin ini semua? Yuk kita gali lebih dalam, apa motivasi dibalik kebiasaan-kebiasaan ini? Jadi gini, buat Gen Z, dorongan belanja itu seringkali udah bukan lagi soal punya barang mewah, tapi lebih ke membeli pengalaman, menciptakan kenangan, dan menikmati hidup sekarang juga. Prinsipnya yaitu YOLO, you only live once. Dan ini bukan cuma omongan loh, angkanya beneran ada. Coba lihat, 52%. Lebih dari setengah Gen Z itu ternyata doyan banget jalan-jalan. Mereka bahkan rela loh ngirit pengeluaran lain cuma demi bisa liburan minimal 3 kali setahun. Fenomena ini nyambung ke pergeseran budaya yang lebih besar, yaitu budaya serba instan. Di mana proses yang panjang yang butuh kesabaran untuk mencapai sukses itu seringkali dianggap nggak relevan lagi. Yang penting itu hasil cepat dan kepuasan sekarang juga. Pertanyaannya, dari mana sih datangnya tekanan buat dapat semua hal secara instan ini? Nah, jawabannya ada di tempat yang kita kunjungi tiap hari, panggung digital. Yah, media sosial. Inilah mesin utama yang ngejalanin budaya ini. Di satu sisi jadi tempat kita berekspresi dan terhubung, tapi di sisi lain jadi arena kompetisi yang nggak kelihatan, tapi tekanannya luar biasa. Janjinya sih manis ya, kita bisa terkoneksi, bisa jadi diri sendiri, tapi realitanya banyak yang malah ngerasain tekanan buat terus-terusan ngebandingin diri dan butuh banget validasi dari jumlah likes dan followers. Dan dampaknya, wow, gede banget. Coba bayangin, 81%. Angka yang gila kan? 8 dari 10 anak muda itu ngaku kalau mereka langsung ngebandingin diri sendiri begitu lihat story orang lain di media sosial. Kebiasaan membandingkan diri ini akhirnya memicu sesuatu yang sangat kuat secara psikologis, yang kita kenal dengan sebutan FOMO, alias Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan zaman. Rasa takut ketinggalan ini tuh bukan cuma soal perasaan gelisah aja, ada harga mahal yang harus dibayar. Dan seringkali bayarnya itu pakai konsekuensi finansial yang nyata banget. Situasinya jadi makin rumit kalau kita lihat fakta penting ini. Data dari OJK menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan Gen Z itu ternyata ada di bawah generasi milenial. Inilah yang bikin mereka jadi lebih rentan kena risiko finansial. Kurangnya pengetahuan ini punya akibat yang serius banget. Menurut data, 61,7% anak muda itu sama sekali nggak punya dana darurat. Sama sekali. Artinya, mayoritas dari mereka itu cuma berjarak satu masalah kecil dari krisis keuangan. Nah, tanpa jaring pengaman ini, apa yang terjadi? Ya, banyak yang akhirnya kejebak dalam lingkaran setan utang. Apalagi sekarang gampang banget kan akses pinjol atau pay later. Ujung-ujungnya gaji yang didapat bukannya buat nabung atau investasi, malah habis cuma buat bayar cicilan barang-barang yang udah dibeli kemarin. Tapi ceritanya nggak harus berakhir suram kayak gitu. Ada kok cara-cara yang jelas dan praktis buat kita bisa mutusin siklus ini dan mulai membangun hidup yang lebih stabil. Kuncinya ada 2. Kita harus kuasai skill praktis soal keuangan, dan pada saat yang sama, kita juga harus mengubah cara kita memandang uang dan arti kesuksesan itu sendiri. Oke, pertama dari sisi praktisnya dulu. Yuk mulai dengan 4 langkah dasar ini. Kita harus sengaja menjadikan pengelolaan uang itu sebuah kebiasaan, bukan sesuatu yang dipikirin nanti-nanti aja. Salah satu metode yang paling populer dan gampang buat mulai adalah aturan 50/30/20. Ini ngebantu kita buat ngatur setiap rupiah yang kita punya, biar punya tujuan yang jelas. Tapi ingat, punya alatnya aja nggak cukup.
Separuh perjuangan lainnya itu ada di perubahan pola pikir. Artinya, kita harus belajar buat lebih menghargai prosesnya, bukan cuma ngejar hasilnya doang. Ini artinya apa? Kita perlu punya growth mindset, pakai media sosial dengan lebih bijak, dan sadar kalau sukses finansial yang sejati itu bukan soal pamer, tapi soal punya stabilitas dan ketenangan batin. Jadi pada akhirnya ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Di dunia yang terus-menerus nawarin kita kebahagiaan instan, sebenarnya berapa sih harga jangka panjang yang harus kita bayar untuk itu semua?